Aku sudah melakukan apa yang menjadi kewajibanku. Sekarang giliranmu menunjukkan balas budi. Lakukan apa yang ku minta, kata Arai tenang. Apapun untukmu, Rai. Bersambung. 106. Peluru itu bisa saja menembus kepala Geraldian kalau dia tidak segera menunduk. Tembakan selanjutnya sudah Geraldian perhitungkan. Dia keluar dari mobil lantas berlari ke tiang besar, menyembunyikan tubuh tegapnya di sana. Di dekat mobil Range Rover yang terparkir di ujung, sesosok tubuh kecil yang menggerai rambut panjangnya menjadi sumber asal tembakan. Ibarat pemantik, 2 kali tembakan itu mencipta keriuhan. Awalnya muncul beberapa lelaki berpakaian serba hitam, menyelinap seperti perampok dan mengejar sumber tembakan. Di balik tiang, Geraldian merasakan deru napasnya memburu. Naira, gumam lelaki itu melotot, matanya pasti tidak salah. Dia melihat dengan sangat jelas tadi, sesosok tubuh mungil itu kebetulan sedang menatapnya intens. Tatapan dingin seorang pembunuh. Aku pasti salah lihat, orang itu bukan adikku. Adikku sudah mati, ucap Geraldian mengangguk. Geraldian mengangkat wajahnya karena merasa diperhatikan. Seorang lelaki tegap berpakaian serba hitam mengangguk di ujung ruangan. Geraldian balas mengangguk. Mereka adalah orang-orangnya. Manusia berjasa yang mengirimi Geraldian peringatan ketika mengemudi menuju kantor. Katanya dia ada yang mengikuti. Miranda mungkin tidak sadar, sembari menimpali segala keluh kesal perempuan itu. Sebenarnya beberapa kali Geraldian tidak fokus karena melakukan multitasking, mengemudi sambil menatap spion memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Geraldian hampir saja lalai sejak sampai kantor Elf Corps Group karena rajukan Miranda. Beruntung keahliannya dalam menghindari serangan cukup bisa diandalkan di situasi seperti ini. Hanya ada satu buah kekacauan yang disebabkan oleh gadis misterius pemegang senjata itu, dan itu cuma kaca mobil Alfred Geraldian yang pecah. Geraldian, suara panggilan penuh ketakutan itu menyentak atensi Geraldian. Mir, balas Geraldian mengernyit. Pasalnya kondisi Miranda seperti habis menyaksikan Perang Dunia Ketiga. Roman mukanya begitu panik disertai lelehan air mata yang menderas. Apa ada tembakan selain di basement dan menjadi penyebab kekacauan Miranda? Seketika Geraldian diserang panik dan segera menyambut Miranda. Kedua manusia itu saling memacu langkah agar segera sampai satu sama lain. Miranda tenggelam di pelukan Geraldian dan melampiaskan emosi ketakutannya di sana. Aku takut, Geral. Aku takut. Apa mereka menembak di lantai depan juga? Tanya Geraldian menjauhkan wajah Miranda agar bisa dia pindai. Geraldian bolak-balik dagu Miranda memeriksa semua jenis luka. Tapi tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan selain bola mata perempuan itu yang memerah. Miranda menjawabnya dengan gelengan. Ini bukan mimpi kan? Kamu bukan bentuk imajinasiku yang ketakutan bayangin kamu tertembakkan. Lirih Miranda mencebikkan bibirnya. Air mata yang sempat terhenti kini mulai turun lagi, membuat sang penonton, yang adalah Geraldian, turun tangan mengecupi lelehan air mata itu. Orang-orangnya yang tidak mengejar si gadis misterius barangkali jadi saksi bagaimana lembutnya Geraldian di hadapan perempuan, padahal biasanya dia sangar sekali. Untuk urusan pekerjaan, Geraldian mengaku bisa berpura-pura menjadi orang paling kejam sedunia. Namun di depan Miranda, perempuan yang ia cintai setengah mati, Geraldian kehilangan fungsi kecerdasan otaknya. Dia cuma jadi Geraldian dan bukan siapapun. Aku baik-baik saja. Gumam Geraldian terakhir melumat sebentar bibir bergetar milik Miranda. Terlepas dari masalah barusan yang membuatnya tegang, detik ini Geraldian malah gemas ingin menggigit pipi merona Miranda. Dia ingin mengurung Miranda seharian di kamar, hanya mereka berdua dan tidak ada apapun yang mengganggu. Kekhawatiran perempuan ini membuat Geraldian terharu. Tapi kamu tidak apa-apa kan? Cecar Miranda belum mempercayai kenyataan di depan matanya. Look at me, darling. Pinta Geraldian mengerling. Aku sangat baik-baik saja. Kamu bisa mengecek seluruh tubuhku sendiri kalau tidak percaya. Tapi sebenarnya ada satu organ yang cukup parah. Geraldian, jangan bercanda. Pekik Miranda melotot kesal. Rasanya tidak lucu sama sekali menjadikan kekhawatiran orang lain sebagai bahan tertawaan. Aku serius, keke Geraldian lembut. Miranda mengembuskan napas lelahnya. Perempuan itu tidak berhenti menatap manik Geraldian, mencari kebenaran. Apa organ yang cukup parah tadi? Hatiku, jawab Geraldian. Dia ambil tangan Miranda dan menyentuhkannya di dada. Hatiku parah sekali setelah melihat kekhawatiranmu tadi, Mir. Gombal, terima kasih ya, Mir, sudah mengkhawatirkanku, gumam Geraldian serius. Kedua bola mata Miranda penuh telaga bening, ia berkaca-kaca.
Omong-omong kita lagi ditonton banyak orang loh, ungkap Geraldian terkekeh. Jangan lihat, jangan berani-beraninya mencoba penasaran. Miranda meronta ingin lepas dari cengkeraman Geraldian di kepalanya, menahan agar tidak menatap sekeliling, dan cuma menatap wajah lelaki itu saja. Jangan lihat, suruh Geraldian terkekeh. Maksa banget sih. Tapi kenapa? Tanya Miranda kesal. Nanti kamu malu, jawab Geraldian. Aku jadi semakin penasaran. Kita ke ruanganku sekarang. Pungkas Geraldian mendorong tubuh Miranda ke depan, dirinya yang di belakang lantas mengalungkan tangannya ke kepala Miranda, menutupi kedua kelopaknya. Ini berlebihan, Geral. Tidak ada yang berlebihan, Mir. Aku cuma tidak mau kamu malu pada orang sekantor. Sebanyak itu, pekik Miranda masih menyasar lantai dibantu dorongan pelan Geraldian di punggungnya. Maksud Miranda, karyawan Elf Corps Group kan banyak sekali. Sebutan satu kantor di situ jelas mewakili keseluruhan, kan? Geraldian mengangguk pada belasan karyawan yang menyapanya. Mereka menjual beli lantai basement karena penasaran dengan kedatangan polisi. Rombongan polisinya pun sebenarnya baru datang ketika Miranda sudah Geraldian kendalikan kedua matanya. Enggak Mir, cuma beberapa, dustanya. Miranda barangkali bakalan tidak masuk kantor beberapa hari karena malu bermesraan dengan bos di depan puluhan karyawan. Dan itu merupakan hal yang Geraldian hindari, omong-omong. Apa sekarang aku boleh melihat? Ini gelap sekali Geral, aku jadi parno kamu bakalan mendorongku dari lantai atas, canda Miranda terkekeh. Dibanding mendorongmu dari lantai atas aku lebih ingin menelanjangimu, au. Mir, ini sakit sekali. Dalam sekali sentakan, setelah menempeleng pipi Geraldian, Miranda berseru gemas, jangan berani mesum padaku makanya. Oh jadi ke perempuan lain boleh. Sambar Geraldian, boleh aja. Jawab Miranda terkesan cuek. Tapi jangan pernah berani nginjakin kaki lagi di apartemenku. Bilang aja nggak boleh, jangan berbelit-belit. Timpal Geraldian tersenyum. Miranda mengerucutkan bibirnya sebal. Sudah tahu maksud perkataan Miranda bukannya mengerti Geraldian malah tak segan menggoda. Memang aneh lelaki itu. Mereka sampai di ruangan Geraldian dan keduanya langsung duduk berdempetan di sofa. Suasana mendadak intim dan intens. Miranda sandarkan kepala di bahu Geraldian dan terpejam sejenak menikmati momen bahagia ini. Aku benar-benar khawatir tadi. Yang penting aku di sini sekarang, gumam Geraldian membawa tangannya naik turun membelai rambut Miranda. Apa tembakan tadi termasuk bagian eksekusi sayembara kematianmu, Geral? Tanya Miranda muram. Mungkin, aku tidak tahu, Mir. Aku jadi semakin khawatir, lirih Miranda menghembuskan nafas. Polisi sedang menyelidikinya Mir, dan orang-orangku juga sudah mengejar si pelaku. Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Berita penembakan ini pasti akan menyebar, apa ini tidak akan berpengaruh pada Elf Corps Group? Aku sedang memikirkan solusi yang tepat, mungkin aku akan menyuruh departemen media agar membuat berita klarifikasi, jawab Geraldian tak bersemangat. Berita bahwa kamu jadi sasaran pembunuhan. Bukan, jawab Geraldian pelan. Berita kalau masalah penembakan ini sebenarnya merupakan tindakan terorisme. Suara dering ponsel di saku Geraldian menyentak pembicaraan privasi dirinya. Siapa? Tanya Miranda penasaran. Herlan, jawab Geraldian menipiskan bibirnya. Ada apa lelaki itu menghubunginya? Aku angkat dulu. Geraldian pamit undur diri. Oke, sahut Miranda pelan. Halo ada apa? Kata Geraldian saat teleponnya tersambung. Santai, tidak perlu ngegas. Aku menelepon cuma mau bilang selamat, kekeh Herlan tampak puas sekali. Selamat, tanya Geraldian bingung. Ya, selamat karena sudah berhasil menghindari pembunuh bayaran, kata Herlan menyeringai. Bersambung, 107. Sangat mencurigakan menerima telepon dari musuhmu pasca rencana pembunuhan yang baru saja terjadi. Secara tak sadar, otak Geraldian bekerja menyimpulkan bahwa Herlan bisa saja jadi dalam penembakan tadi. Hal itu tidak mustahil mengingat Herlan punya hubungan khusus dengan para mafia di kota. Halo ada apa? Kata Geraldian sesaat setelah menggulir logo telepon yang berarti menerima panggilan. Santai Geraldian, tidak perlu ngegas, aku menelepon cuma mau bilang selamat, kekeh Herlan tampak puas sekali. Suara lelaki itu terdengar puas dan riang, ini malah semakin menguatkan dugaan Geraldian. Apa Herlan adalah orang yang mendalangi sayembara kematiannya? Apa lelaki ini yang rela menggelontorkan dana sebesar 2 miliar hanya untuk kepuasan semata? Kalau iya berarti dugaan Reynolds dan Robbie benar. Selamat, tanya Geraldian bingung.
Ya, selamat karena sudah berhasil menghindari pembunuh bayaran, kata Herlan tajam. Aku dengar dia mengeksekusimu tepat di kantormu sendiri, punya nyali juga mereka. Tapi aku menyayangkan sekali kegagalan mereka. Geraldian mengetatkan cengkeraman di ponselnya. Barisan gedung menjulang yang kini menjadi pemandangan yang Geraldian lihat sama sekali tidak melunturkan emosi yang ditahan lelaki itu. Sialan kamu Herlan, apa kamu yang mengirim mereka? Apa kamu yang menghargai nyawaku dengan uang 2 miliar? Di seberang, suara gemuruh tawa Herlan meledak. Bodoh sekali Geraldian kalau kamu mengira itu aku. Tapi semua masalah ini mengarah padamu sialan. Bentak Geraldian tidak bisa mengontrol mulutnya agar dia tidak mengumpat. Miranda berada di sofa sekarang. Geraldian ingin sekali membuat situasi nyaman untuk mereka berdua, walaupun sebenarnya dia tahu Miranda tidak akan lari cuma mendengar amarahnya. Miranda sudah jadi pawangnya sekarang. Bisa menenangkan emosinya cuma dengan elusan lembut. Oh sial, Geraldian merasa tidak berguna sekarang. Oh ayolah Geral, kamu kuliah lama di luar negeri, otakmu barangkali lebih cerdas dibanding orang lain. Untuk apa aku menghargai nyawaku dengan uang 2 miliar? Tidak ada gunanya sama sekali, ucap Herlan terdengar yakin sekali. Tentu saja itu sangat berguna karena obsesimu pada Miranda sekarang. Kematianku jelas akan memudahkanmu merebutnya dariku, desis Geraldian mencemooh. Penyakit seksualmu yang menjijikan itu menjadi alasannya. Dengar, Geraldian, seru Herlan menyeringai. Fakta kalau aku terobsesi dengan Miranda memang benar, tapi rasanya aku punya kemampuan tinggi untuk merebutnya darimu tanpa melemparmu ke alam baka. Cara eksekusiku tidak seprimitif itu. Tidak ada maling yang mengaku omong-omong. Dan tidak ada orang bodoh yang dapat melihat kebenaran. Tambah Herlan membalik ucapan Geraldian dengan sarkasme yang sama. Sebaiknya tutup mulutmu. Aku penasaran sekali siapa orang yang berani mensayembarakan nyawamu. Aku ingin menemuinya dan berterima kasih. Kamu tahu Geral, aku baru saja mengutus orang-orangku untuk menyelidiki kasus ini. Aku bergabung dengan organisasi mafia terkuat di kota ini. Mereka bisa menyeret dalam rencana pembunuhanmu lebih cepat dibanding orang-orangmu. Pernyataan Herlan sangat janggal dengan pemikiran Geraldian sekarang. Geraldian tidak mempercayai penyangkalan Herlan tentang dalam pembunuhan dirinya, namun pernyataan Herlan soal mengirim orangnya untuk membantu Geraldian menyelidiki dalam pembunuh membuat Geraldian ragu. Kalimat Herlan terdengar tulus. Kenapa kamu membantuku? Selidik Geraldian mengernyit. Apa ini caramu menggelabuiku? Sudah aku katakan tadi, aku mengirim orang-orangku untuk menyelidik dalam pembunuhanmu untuk berterima kasih dengan orang itu, jawab Herlan terkekeh. Tidak, bukan itu jawaban yang Geraldian harapkan. Herlan terlihat membawa percakapan ini ke lelucon yang sama sekali tidak lucu. Kudengar uangmu diretas, kalau berita itu benar sebaiknya kamu jangan menghambur-hamburkan uang hanya untuk berterima kasih pada dalam pembunuhanku, karena itu terlihat tidak sepadan. Kalau Herlan ingin mencemooh dirinya, maka Geraldian juga bisa balas menggertak. Di seberang, Herlan tertawa keras. Aku tidak tahu beritanya bakal menyebar secepat itu. Aku turut senang mendengar kabar duka itu, desis Geraldian menyeringai. Oh ayolah Geral, aku cuma kerampokan belasan miliar. Kamu tahu uang itu cuma seupil bagiku, timpal Herlan sombong. Kita pernah bekerja sama dulu, kata Geraldian membawa pembicaraan melampaui topik. Sekarang kamu membantuku mengusut masalah sayembara nyawaku. Lalu kenapa kamu berniat menghancurkan Elf Corps Group? Tingkahmu ini sangat membingungkan. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan, Geral. Tidak semua bisa masuk akal, jawab Herlan. Dasar aneh, apa kamu sedang bersama Miranda? Tanya Herlan. Itu bukan urusanmu omong-omong, apapun tentang Miranda tidak harus aku bicarakan padamu, jawab Geraldian mendesis geram. Geraldian, panggil Miranda dengan suara lirih. Oh ada ya. Sahut Herlan turut mendengar suara Miranda yang lembut. Aku sangat rindu sekali dengannya, tolong sampaikan salam dariku. Geraldian mendesis geram. Dasar sialan. Herlan terbahak-bahak. Jangan terlalu cemburuan Geraldian, perempuan selalu ketakutan menghadapi lelaki yang terlalu posesif, mereka biasanya tidak betah. Persetan dengan semua ucapanmu, seru Geraldian membentak, menjadikan umpatannya sebagai akhir pembicaraan. Dia matikan sambungan secara sepihak lalu melempar ponselnya ke atas meja menimbulkan suara benturan. Kepalanya yang pusing lelaki itu raup, menarik-narik rambutnya menciptakan kesenangan tersendiri. Kenapa? Elusan Miranda di bahunya datang bersama pertanyaan khawatir perempuan itu. Apa dia menjadi dalam rencana pembunuhan tadi?
Dia bukan orangnya, jawab Geraldian muram. Kita pasti mendapatkan pelakunya, gumam Miranda menambah pijatan di sekitar bahu Geraldian. Tinggi badannya yang cuma sebahu Geraldian membuatnya kesusahan menjangkau bahu tegang lelaki itu. Bisa kita duduk lagi, aku sulit memijat bahumu kalau seperti ini. Tidak usah dipijat, jawab Geraldian murung. Lagi pula aku harus ke ruang rapat mengumpulkan departemen media. Berita ini pasti sudah menyebar kemana-mana, dan harus segera klarifikasi agar tidak ada berita praduga. Serius tidak mau dipijat, goda Miranda meraba kedua lengan Geraldian. Berjinjit, perempuan itu kalungkan lengan panjangnya di leher Geraldian. Iseng, dia kecup sekilas sudut bibir Geraldian. Definisi tidak usahnya Geraldian itu adalah membalas kecupan Miranda. Bukan dengan kecupan singkat di sudut bibir lagi, balasan Geraldian lebih intens. Ibaratnya Miranda memberi satu buah permen dan Geraldian membalas kebaikan Miranda dengan memberi satu kardus permen. Bibir mereka saling melumat dengan kontans. Geraldian beberapa kali menggigit bibir bawah Miranda untuk melampiaskan emosi. Miranda anggap itu sebagai curhatan emosi, dia respons dengan balasan lumatan dan elusan pelan di punggung. Aku harus rapat, Mir, terang Geraldian mendorong bahu Miranda halus. Dua pasang mata itu saling berbagi tatapan, satu sama lain takjub dengan gairah yang terpancar di mata masing-masing. Jangan terus menggodaku, Miranda spontan terbahak. Siapa yang duluan menciumku coba? Geraldian tidak menjawab pertanyaan Miranda dan lebih memilih menancapkan satu kecupan panjang sebelum berlari keluar ruangan. Kepergian lelaki itu diiringi kekahan lembut Miranda. Sampai punggungnya menghilang dari pandangan, barulah kekahan perempuan itu surut jadi raut datar. Kehadiranku di sini buat bikin kamu santai menghadapi semua masalah, Geral. Bersambung. 108. Dalam waktu beberapa minggu, kondisi Elf Corps Group sudah berjalan normal. Geraldian kompeten menggunakan dana pinjaman dari rekan-rekan kerjanya dengan baik. Masalah kehilangan investor besar mulai ditambal dengan tambahan investor baru lagi. Berita negatif yang menyebar tentang Elf Corps Group yang memakai bahan palsu dalam pembuatan berlian sudah bisa diatasi, serta berita terakhir tentang penembakan di basement juga sudah diatasi. Semuanya berjalan baik sesuai rencana. Di perjalanan menuju Cafe Sun untuk membeli minum, Miranda beriringan dengan Namira, salah satu staf departemen media yang mengajaknya turun tadi. Namira yang ingin mengisi perut di Cafe Sun tidak sengaja bertemu dengan Miranda yang hendak membeli minum. Berita klarifikasi kemarin cukup menggemparkan, kata Namira mengangkat bahu. Orang-orang agak parno untuk datang ke gedung Elf Corps Group karena mengira akan ada serangan mafia lanjutan. Untungnya sekarang mereka sudah kembali normal, tidak terbayangi penembakan itu. Di kantor Elf Corps Group ini memang cuma segelintir yang tahu fakta penembakan di basement minggu lalu. Hanya hitungan jari, ratusan karyawan lainnya percaya bahwa ini serangan mafia. Geraldian sengaja tidak membuka fakta itu ke depan para karyawannya karena merasa tidak penting. Oh ya, Miranda jadi ingat pelaku penembakan itu masih belum ditemukan. Ini sih yang kadang-kadang membuat perasaan aman Miranda tidak sepenuhnya aman. Ada masa Miranda memikirkan hal negatif seperti Geraldian yang mati tertembak. Ekspresinya kenapa gitu banget? Tanya Namira terkekeh, menatap muka Miranda intens. Secepat kilat Miranda menormalkan raut wajahnya. Kenapa gimana gitu? Kayak takut gitu, jawab Namira. Perempuan yang memakai rok di atas lutut ini melempar senyum tulus untuk Miranda. Kamu takut mereka datang lagi? Mengadakan penembakan part 2, Miranda mengangguk-anggukan kepalanya cepat. Hendak berbohong dengan mengarang alasan, Namira membantu Miranda dengan memberikan pilihan. Tanggat, aku takut teroris itu datang. Berarti kamu termasuk orang-orang yang kita omongin tadi dong. Yang masih parno, dasar, Miranda. Kita jauh-jauh membicarakan orang, kamu sendiri jadi korban ketakutan yang disebar teroris. Ya aku sendiri masih manusia biasa sebenarnya, seru Miranda terkekeh. Mereka sudah sampai di depan pintu kaca yang terdapat kertas berisi kata open. Namira sampai lebih dulu dan mendorong pintu, dia berbaik hati menahan pintu agar tidak langsung menutup agar Miranda bisa masuk. Terima kasih, ucap Miranda tersenyum. Kamu serius mau makan di atas saja? Tanya Namira memilih menanyakan kembali pernyataan Miranda tadi. Katanya sih Miranda cuma mau pesan dan memakannya di atas, berbeda dengan Namira. Namun kalau makan sendirian, Namira juga gengsi juga. Agak gimana gitu, terkesan introvert dan individualistik. Gumam Miranda mengangguk.
Aku sama Pak Geraldian soalnya. Aku jadi saksi lo momen cute kalian, seru Namira di luar konteks. Kalian romantis sekali. Momen cute, di mana? Di lantai basement, Kiki Namira. Yang mana? Pas Pak Geraldian nenangin kamu yang panik. Itu romantis banget sih menurut aku. Udah kayak di film aja. Namira memberi clue ingatan. Seketika memori langsung menancap kuat di otak Miranda. Perempuan yang memakai setelan kerja warna abu muda itu sontak membulatkan kedua bola mata. Oh, kamu ada di sana. Hampir seluruh karyawan ada di sana, Mir. Meskipun beda-beda tempat, aku yakin mereka semua melihat kemesraan kalian. Jawab Namira malah mengatakan informasi di lapangan minggu lalu. Miranda tambah melotot. Masa? Pak Geraldian bilang cuma sedikitan. Serius Mir? Orang aku juga yang malas sama hal-hal ramai tidak bisa menahan diri untuk pergi ke sumber kekacauan. Apalagi karyawan lain. Kalau hampir semua karyawan Elf Corps Group ada di sana, otomatis mereka bisa melihat kemesraan Miranda dan Geraldian, kan? Sial, tentu saja jawabannya sudah jelas. Mereka melihat, contohnya Namira. Perempuan ini mengatakan kontak fisik Geraldian dengan Miranda sebagai momen cute. Sial, sial, sial. Mati aku, umpat Miranda menggigit kukunya menyamarkan rasa malu. Mau pesan apa, Mbak? Kasir kafe Sun yang berseragam hitam merah tua menatap Miranda. Miranda malah asyik menggigiti kuku telunjuknya. Hei Mir, ini giliranmu, seru Namira menyentak kesadaran Miranda. Dengan 2 kantong kertas berisi makanan dan minuman, kopi untuk Geraldian dan Thai tea untuk dirinya sendiri, Miranda dorong pintu kaca ruang kerja Geraldian. Kepala perempuan itu melongo kemana-mana, Geraldian tidak ada di mana-mana. Geral, panggil Miranda menyimpan kantong kertasnya di atas meja. Kemana ya dia? Oh, mungkin di kamar mandi. Tidak mungkin juga Geraldian menyusulnya ke bawah. Alasan mereka memilih makan siang di ruangan pun karena lelaki itu sedang sibuk. Miranda sudah mengomeli Geraldian tentang kewajiban makan siang dan menghentikan pekerjaan sejenak. Tahu apa yang Geraldian katakan? Kalimat ini yang lelaki itu katakan pada Miranda. Makannya di ruanganku saja. Mir, kamu tidak mau kan kita makan di bawah dan ketahuan pacaran? Kamu kan akhir-akhir ini lengket terus sama aku, nanti dikira kita pacaran karena kamu kasih benefit berupa servis di ranjang. Dan tahu apa respons Miranda? Perempuan itu menghadiahi Geraldian tamparan keras di rahangnya. Yang mengesalkannya, hanya dibalas kekehan Geraldian. Tapi benar juga sih, akhir-akhir ini Miranda selalu ingin berduaan dengan Geraldian. Suara pintu terbuka membuat Miranda menoleh. Abis dari mana? Itu pertanyaan sama yang kamu tanyakan 12 kali hari ini, kata Geraldian menutup lagi pintu. Aku jadi merasa berharga diposesifin seperti ini. Miranda hanya putar bola mata. Dibanding merespon gombalan Geraldian, lebih baik dia menyiapkan makan siang serba instan mereka. Kopi dan Thai tea instan, burger dan kentang. Di mana seharusnya burger dan kentang selalu beriringan dengan soda, kini soda dihilangkan dari opsi minuman. Alasan utamanya karena Geraldian dan Miranda kurang menyukai soda. Ini aku udah siapin makannya, kata Miranda berjongkok menatap makanan di meja. Geraldian mengambil posisi di atas sofa telak di hadapan Miranda yang masih sibuk. Tidak disangka lelaki itu menangkup pinggang Miranda dan dalam satu kali sentakan menjatuhkannya ke pangkuannya. Aduh, Geral, kamu kenapa sih? Pekik Miranda memekik. Pantatnya langsung bersentuhan dengan tulang paha Geraldian yang keras. Aku kangen kamu, ungkap Geraldian merangkum pinggang Miranda di dalam kungkungan kedua tangannya. Mendengar kalimat Geraldian seketika tubuh Miranda di pelukannya membeku. Geraldian perbaiki posisi Miranda di pangkuannya agar nyaman. Kamu aneh banget, komentar Miranda mengedek. Hembusan napas panas lelaki itu di lehernya membuat Miranda terkekeh geli. Namun selang 15 detik, kekehan itu hilang berganti erangan saat hidung mancung Geraldian mengendus sisi lehernya. Geral, pekik Miranda memejamkan mata. Dalam sekali entakan Geraldian membalikkan posisi Miranda agar menghadapnya. Hanya butuh satu kali keyakinan dan Geraldian langsung memiringkan wajahnya merangkum bibir mungil Miranda. Posisi mereka sudah pas. Miranda mengalungkan kedua tangannya di atas leher Geraldian. Geraldian perdalam ciuman, menurunkan tangan kanannya ke pinggul lalu melakukan hal sebaliknya pada tangan kiri, mendorong kepala Miranda ke sisi wajahnya agar tak terlepas. Ciuman itu terus berlanjut sampai Miranda dan Geraldian sama-sama kekurangan pasokan oksigen. Terengah kedua manusia beda jenis itu saling berbagi tatapan penuh gairah. Selamat ulang tahun, Mir, ucap Geraldian berbisik.
kembali menurunkan atensi ke bibir bengkak Miranda. Tanpa menikmati keterkejutan di manik Miranda, Geraldian lebih memilih menikmati bibir candu perempuan ini. Bersambung, 109. Selamat ulang tahun, Mir, ucap Geraldian berbisik. Kembali menurunkan atensi ke bibir bengkak Miranda. Tanpa menikmati keterkejutan di manik Miranda, Geraldian lebih memilih menikmati bibir candu perempuan ini. Tunggu, tunggu, interupsi Miranda. Seolah berteriak tidak mau, bibir lihai Geraldian tetap nakal mengeksplor rasa bibir Miranda agar tak kecolongan. Tentu saja karena Miranda juga bergairah sekarang, perempuan itu tangkup mulut Geraldian menggunakan tangan kanannya. Ini nggak lucu, gumam Geraldian menatap Miranda tajam. Nggak, seru Miranda melotot. Aku mau tanya dulu, kamu tahu hari ini ulang tahunku? Iya, jawab Geraldian. Tolong lepaskan mulutku sekarang. Miranda menggeleng tegas. Belum dulu, kamu tahu dari siapa? Miranda tidak akan melepaskan mulut Geraldian dari kungkungan jemarinya sebelum mulut itu menjawab semua pertanyaannya. Apa itu penting? Tentu saja, penting dari mana? Jawab saja, seru Miranda terkekeh. Geraldian yang tidak sabaran semakin membuatnya gemas. Omong-omong dia masih duduk di pangkuan Geraldian, dengan tangan kanan membekap mulut lelaki itu seperti sedang melakukan pose pembekapan. Kalau karyawan lain datang dan melihat mereka di posisi ini, Miranda bisa malu setengah mati. Arai, jawab Geraldian datar. Dia bilang sendiri, apa kamu tanya-tanya? Apa itu penting? Ulang Geraldian menanyakan hal itu lagi. Karena menurut lelaki itu, semua pertanyaan Miranda sama sekali tidak penting. Hal penting yang harusnya Miranda tekankan sekarang adalah kemesraan mereka yang terjeda. Tentu saja, ini akan menunjukkan usahamu. Arai yang memberitahuku, puas. Pagi tadi Arai tiba-tiba mengatakan informasi tentang ulang tahun Miranda. Tentu saja berita itu sangat penting dan Geraldian merasa tolol karena tidak berusaha mencari tahu. Pas Lina ulang tahun dahulu, ayahnya, Rasongko, selalu mengingatkan 1 minggu sebelum tanggalnya. Geraldian jadi bisa-bisa mempersiapkan barang mewah sebagai hadiah. Namun sekarang karena dia baru tahu tadi pagi, Geraldian hanya mengucapkan selamat dengan tangan kosong. Sudah kuduga bukan kamu yang cari tahu sendiri, seru Miranda berdecih. Perempuan itu sengaja melepaskan cengkraman jemarinya di mulut Geraldian. Tidak seperti dugaannya, Geraldian tidak segera menciumnya. Kenapa? Kecewa? Kamu tahu gimana sibuknya aku di kantor, Mir? Lirik Geraldian mencoba menjelaskan alasan bukan dia yang mencoba inisiatif mencari tahu ulang tahun Miranda. Waktu Arai memberitahuku tentang hari ini, aku merasa tolol sekali. Mendengar kalimat pembelaan Geraldian yang dikatakan menggunakan nada lirih dan tulus mau tak mau membuat Miranda pasang telinga mendengarkan. Hatinya tidak buta tentu saja, Geraldian terlihat benar-benar menyesali kesibukannya di kantor sampai lupa menanyakan tanggal ulang tahun Miranda. Hei, seru Miranda sembari mengusap rambut Geraldian yang agak panjang ke belakang. Aku cuma bercanda, kekanakan sekali kalau aku ngambek cuma gara-gara kamu lupa menanyakan tanggal ulang tahunku. Tapi kamu pantas buat marah, Lina selalu seperti itu, seru Geraldian. Bertahun-tahun menghadapi kemarahan Lina cuma karena dia melupakan tanggal ulang tahunnya membuat Geraldian merada aneh dengan pernyataan Miranda tadi. Tapi aku bukan Lina, timpal Miranda datar. Aku Miranda Geral, seorang ibu dari bocah bernama Arai. Arai pasti akan mengejekku habis-habisan kalau tahu ibunya marah cuma karena hal sepele. Sini, pinta Geraldian mengulum senyum. Apa? Tanya Miranda mengernyit bingung. Geraldian mengunci rapat mulutnya. Dia jawab pertanyaan Miranda dengan aksi. Kepala Miranda dirangkumnya dalam kungkungan kedua tangan lalu dibawanya mendekat, bibir mereka saling mengecup dalam. Bukan lagi tentang gairah, Geraldian lampiaskan semua cinta, kasih sayang dan rindu yang membelenggu lewat lumatan-lumatan mesra itu. Miranda juga merasakannya. Ciuman kali ini beda. Sentuhan Geraldian di seluruh wajahnya begitu lembut dan hati-hati, seolah Miranda merupakan kaca porselen yang bisa saja pecah berkeping-keping kalau tidak diperlakukan dengan benar. Miranda melepas tautan sejenak untuk menarik oksigen sebanyak-banyaknya. Geral, kenapa? Mir, tanya Geraldian parau. Miranda tersentak oleh pendar cinta yang memantul dari bola mata kelam Geraldian. Mendadak dia diserang gugup. Tidak, Geraldian kembali pertemukan bibir berbeda bentuk mereka. Miranda punya bibir tipis yang berbentuk sempurna dengan lekukan kecil di bibir atas, sementara bibir Geraldian tanpa lekukan dan memiliki struktur bibir atas lebih tebal dibanding bibir bawah.
Namun berlainan bentuk itu sama sekali tidak membuat perbedaan, bibir mereka seolah diciptakan untuk bersatu. Miranda terengah menatap langit-langit saat Geraldian menurunkan ciuman menuruni leher Miranda. Tangan Geraldian menaikkan ke meja Miranda yang pas badan. Seketika alarm di kepala Miranda berdering keras. Ini di kantor, astaga. Geral, hanya semesta yang tahu bagaimana kuatnya Miranda menekan gairah. Geraldian, apa? Mir, tanya lelaki itu di atas permukaan kulit bahu Miranda yang lembut. Mana hadiahku? Geraldian berhenti mengecup dan mendongak. Pendar gairah di matanya seketika lenyap menjadi tatapan panik. Memangnya kamu diberi hadiah seperti perempuan-perempuan mainstream lainnya? Kalau bilang jujur, sebenarnya Miranda tidak memperdulikan soal hadiah. Di hari ulang tahun sebelum-sebelumnya, Miranda cuma ingin ucapan selamat dan doa. Tidak perlu dilengkapi hadiah-hadiah lainnya. Namun karena Geraldian menanyakannya sekarang, Miranda jadi iseng ingin berbohong. Tentu saja, jawab Miranda tegas. Apa ciumanku tidak cukup dianggap sebagai hadiah? Tanya Geraldian dengan muka mesum. Miranda memutar bola mata. Seriously, masa ciuman sih? Kenapa gitu? Ciumanku luar biasa, seru Geraldian tidak terima ciuman yang menurutnya luar biasa hanya dihadiahi kata, seriously, seolah cuma hal sepele. Memang iya, tapi hadiahnya kok ciuman. Pekik Miranda mencebik. Memangnya kamu mau apa? Hadiah itu pemberian, bukan permintaan. Apa ada clue kamu maunya apa? Geraldian menerbitkan senyum miring. Atau harganya? Sesuatu yang tidak bernilai Geral, aku ingin hal yang paling berharga, jawab Miranda mengerling. Kamu sudah memilikinya Miranda, kata Geraldian tersenyum tulus. Apa? Hatiku. Miranda sama sekali tidak membalas senyum Geraldian, namun lelaki itu tahu pendar di kedua bola Miranda sudah menunjukkan hal yang lebih berharga dibanding senyuman. Perempuan di hadapannya ini sudah yakin dengan semua perkataannya. Tapi aku punya satu hadiah yang tak ternilai buat kamu, lirik Geraldian bernafas di atas permukaan bibir Miranda yang masih bengkak. Apa itu? Jawab Miranda lirih. Aku, dahi mengerut perempuan itu Geraldian sentuh lembut. Kalau aku kasih diriku buat kamu sebagai hadiah ulang tahun, apa kamu mau? Kalau aku kasih diriku buat kamu sebagai hadiah ulang tahun, apa kamu mau? Apa itu artinya aku boleh meminta apa saja sama kamu? Iya Mir, jawab Geraldian sembari mengecup dalam-dalam permukaan bibir lembut Miranda. Apapun yang kamu minta dari aku akan kabulkan. Aku milikmu hari ini, Mir. Benarkah? Tanya Miranda antusias. Tentu saja, apa aku boleh meminta waktumu? Waktu? Tanya Geraldian mengernyit bingung. Aku ingin kita kencan seperti orang-orang normal, Geral, kata Miranda tersenyum kecut. Pertemuan kita sebagai pasangan sangat abnormal. Bukannya kita bertemu dengan saling mencintai sampai punya arai? Tanya Geraldian bingung. Oh ya, Geraldian masih belum ingat pertemuan aneh mereka di tempat hiburan malam sampai kebablasan punya arai. Miranda tidak berani membocorkan rahasia itu, namun rasanya tidak adil kalau cuma dirinya yang tahu momen aneh mereka. Arai datang karena one night stand, Geral, ucap Miranda pelan dan hati-hati. Apa? Pekik Geraldian lantang. Ya, Geral, Miranda meringis. Aku dijebak kakak tiriku untuk dijual. Dia menaburkan obat perangsang di minumanku dan aku bertemu denganmu. Aku tidak tahu kronologinya bagaimana tapi yang pasti kita terjebak di one night stand dan aku hamil. Seriously? Ya, Geral, apa kamu masih tidak ingat? Aku tidak ingat apapun, Mir, keluh Geraldian meringis. Tapi kalau boleh jujur lebih baik tidak ingat daripada harus tahu fakta ini. Kenapa? Tanya Miranda tersinggung. Karena fakta ini membuatku terlihat brengsek. Kamu memang brengsek, seru Miranda mencemooh. Tapi yang penting sekarang aku nggak brengsek, kan? Cecar Geraldian terkekeh dengan delikan mata Miranda untuknya. Kadang-kadang, jawab Miranda turut terkekeh. Bersambung, 110. Geraldian sudah menghadiahkan dirinya untuk Miranda. Hal yang Miranda minta tercantum dalam memo kecil yang sudah perempuan itu isi dengan list-list yang harus Geraldian penuhi. Apa ini? Tanya Geraldian mengernyit. Dia baru selesai memindai tumpukan laporan keuangan saat Miranda tiba-tiba datang dan memberikannya memo warna kuning cerah ini. Itu penebusan hadiahku, jawab Miranda terkikik. Geraldian syukur kepala, mengumpulkan konsentrasi agar mampu melahap apa yang Miranda tuliskan di kertas memo. Senyum lelaki itu terbit bahkan sebelum matanya menatap barisan tulisan bulat-bulat Miranda.
Perasaanku jadi tidak enak. Aku tidak meminta nyawamu, Kiki Miranda mengerling. Perempuan itu memakai kemeja marun yang kontras sekali dengan kulit putih pualamnya. Kedua pipi terus merona, Miranda membuat Geraldian gemas setengah mati. Perempuan itu sudah cantik luar biasa, Geraldian menyukainya apa adanya, namun dengan pipi merona merah seperti sekarang dengan baju yang menunjukkan lekuk tubuh, Miranda menjelma bak permata langka yang membuat siapapun tidak mau memamerkannya ke dunia luar. Cukup disimpan agar aman. Geraldian tundukkan pandangan demi membaca sebaris demi baris kalimat di sana. Ayo kita berkencan seperti orang normal. 1. Nonton bioskop menonton film romantis. 2. Makan malam romantis di restoran bintang 5. 3. Pergi ke taman bermain. 4. Temani aku belanja. Banyak sekali, komentar Geraldian meringis. Dan apa poin ketiga ini? Astaga, Mir, kita sudah tua loh. Bukan lagi masanya ke taman bermain. Kalimat mencemooh Geraldian sama sekali tak menyurutkan senyum lebar Miranda. Perempuan itu malah semakin terkekeh. Tapi aku ingin sekali ke sana denganmu, Geral. Kita bisa naik biang lala berdua, dengan aku yang makan bunga kapas. Dan kamu yang memegangi tasku. Geraldian menipiskan bibirnya, menahan tawa. Jangan tertawa, seru Miranda menggertak. Aku tidak tertawa, seru Geraldian menunjukkan wajah datarnya. Bisa tolong jelaskan semua poinnya? Karena saya tidak mengerti. Geraldian terkekeh sendiri mendengar ucapan formalnya. Sengaja memang, untuk menggoda Miranda biar tambah merona. Tepat sasaran, perempuan itu kembali merona. Dengan senang hati akan saya jelaskan, Pak. Geraldian mengangkat sebelah alisnya. Silakan, Bu Miranda. Poin pertama, aku ingin ke bioskop berdua denganmu. Ayo kita berkencan seperti orang normal. Apa film kesukaanmu? Romance komedi, jawab Miranda. Kita beda kesukaan, berarti poin pertama bisa dihilangkan, pungkas Geraldian mengambil kesimpulan. Memangnya film kesukaanmu apa? Sambar Miranda cepat. Dia sudah menyusun permintaannya itu matang-matang, enak saja main dihapus cuma karena kesukaan film mereka berbeda. Miranda mau kok 2 jaman menonton film yang tidak dia sukai. Kita bisa menonton film dengan genre kesukaanmu. Aku suka film thriller, jawab Geraldian mengangkat bahu. Berlainan dengan Miranda yang malah menjatuhkan bahunya lesu. Kenapa? Tidak suka thriller? Lebih baik aku mencium pantat kucing dibanding nonton film begitu, Geral, lirih Miranda lesu. Nah, seru Geraldian lantang. Poin pertama bisa kita hilangkan. Tidak mau, rengek Miranda. Perempuan itu segera putar otak demi mendapat pencerahan. Kalau kamu tidak mau menonton romance komedi, dan aku juga yang tidak berani menonton thriller. Kenapa kita tidak menonton genre lain saja? Family, kartun, tapi itu bukan masalahnya. Masalah utamanya adalah, Geraldian malas pergi ke bioskop. Seperti anak kecil saja, kalau cuma mencari tempat untuk berciuman, alasan ini sering dikatakan anak-anak muda ketika ditanya kenapa pacarannya di bioskop yang gelap, di apartemen juga bisa. Aku tidak mau, bibir Miranda mengerucut sebal, tidak seru. Kita kembali ke poin kedua, tolong. Gerald, rengek Miranda menjadikan meja kaca Geraldian sebagai tumpuan dagu. Perempuan ini benar-benar nekat dengan berjongkok di depan Geraldian. Ini ulang tahunku loh, kenapa aku dibuat sedih? Memangnya ada peraturannya di hari ulang tahun tidak boleh sedih? Keke Geraldian, ya tidak sih, tapi kan orang yang ulang tahun harus dikasihani, lirih Miranda mencebik. Nonton ya, tidak, Mir, ya, aku sudah bilang tadi. Geraldian, rengekan Miranda bertambah onjang sekarang. Mirip sekali dengan bocah kecil sakit gigi yang ingin permen lollipop. Seriously, Mir, gaya pacaran kita tidak perlu seperti itu. Ya Geraldian ya, Miranda kerahkan sekuat tenaga kemampuannya dalam membujuk. Kedua bola matanya sengaja dikerjap-kerjapkan seperti kartun di komik. Geraldian yang menatapnya intens tidak bisa menahan tawa lagi. Dasar Miranda, berapa sih umurnya? Gumam Geraldian di dalam benaknya. Ya udah oke, serius. Pekik Miranda melonjak. Jangan melompat begitu, kamu pakai high heels. Tegur Geraldian. Terima kasih, sayang, ucap Miranda berjalan maju dan menancapkan kecupan singkat di sudut bibir Geraldian. Geraldian tidak sempat menahan langkah Miranda. Perempuan yang sedang bahagia memang segesit macan tutul menangkap mangsa. Geraldian tersenyum tulus melihatnya. Poin kedua aku oke, tapi poin ketiga, ini aku coret ya.
Pena perak sudah berada di atas permukaan kertas memo sebelum jeritan Miranda memenuhi kantor Geraldian. Jangan, yang pantas kamu ajak ke taman bermain itu Arlo, bukannya aku. Please. Kedua tangan Miranda tertangkup di depan mata. Please ya, Gerald, aku ingin sekali ke sana. Ekspresi itu lagi. Geraldian menggeram rendah. Miranda pintar mengkondisikan wajahnya untuk menarik simpati. Kedua bola mata mengerjap-ngerjap dengan bibir mengerucut lucu. Tapi tidak, jangan harap Geraldian luluh lagi sekarang. Taman bermain itu benar-benar kekanakan. Ayolah, Gerald, pinta Miranda tidak berhenti membujuk. Cuma 1 hari, paling juga beberapa jam saja di sana. Sebentar, biar Geraldian pikirkan dahulu. Mereka akan mengunjungi taman bermain dengan banyak wahana permainan. Biang lala, kuda putar, rumah balon, mandi balon dan sejenis permainan anak kecil lainnya. Di sana nanti, mereka akan berdampingan dengan banyaknya pasangan lainnya. Namun pasangan lain itu akan berwajah klimis dengan muka lucu-lucu. Coba bayangkan Geraldian yang bermuka datar ada di sana. Menyempil seperti orang salah tempat. Tidak, seru Geraldian mencoret poin ketiga. Ya tidak seru, pekik Miranda mencebik. Kita bisa menggantinya dengan pergi ke hotel, ungkas Geraldian dengan muka datar. Lalu sebuah berkas tebal mendarat di kepala Geraldian. Aduh Mir, sakit, mesum, bentak Miranda melotot. Maksudku, kita bisa pergi ke hotel untuk istirahat, bersama Arai kalau dia mau. Memangnya kamu pikir kita mau ngapain di hotel itu? Kedua pipi Miranda merona. Nah, kamu yang ketahuan mesum, Mir. Tidak, seru Miranda mengelak. Geraldian terbahak keras. Akuilah, Mir, kamu sudah terciduk sekarang. Oke, aku keluar, ucap Miranda datar sambil bersedekap. Tanpa berkata apapun lagi, perempuan itu berjalan mengentak keluar dari ruangan Geraldian. Pintu sampai dibanting kasar. Berlainan dengan harapan Miranda, Geraldian malah sedang mengulum senyum karena gemas. Miranda, memangnya dia bakalan tertipu apa? Lihat saja, siapa yang akan merasa ditipu. Kalau kamu pergi begini berarti semua daftarnya aku coret. Teriak Geraldian lantang. Tunggu saja, dia yakin sekali Miranda masih tertahan di depan pintu, menunggunya membujuk sambil mengemis-ngemis. Eits, tapi itu tak akan terjadi. Geraldian akan balikan misi Miranda. Menjadi Miranda yang mengemis-ngemis padanya. Pintu perlahan terbuka, senyum Geraldian terbit. Di sana, di celah kecil yang Miranda dorong, muncul kepala mungil yang menampilkan raut cemberut. Mau aku buatin kopi enggak, Pak? Geraldian sukses terbahak keras. Aku buatin kopi ya, Pak. Miranda, membuat Geraldian gemas saja dengan tingkahnya. Cuma kopi nih, memangnya Bapak mau apa? Aku kasih deh serius, tapi jangan hapus daftar list yang aku buat tadi ya, tawar Miranda menurunkan egonya dengan memasuki ruangan Geraldian lagi. Serius apa aja kamu kasih? Iya, aku minta servis dong hari ini. Belum pernah dilempar pakai high heels 7 cm ya, Pak? Tanya Miranda melotot. Bersambung.